Selamat malam dan selamat datang bagi seluruh jemaat PTMC Keramat Pulau maupun semua yang melihat dan menyaksikan ibadah online kita di kebaktian Rabu malam ini. Sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita buka perbaktian kita dengan menyanyi lagu Sion nomor 205, lagu Sion lama nomor 205, boleh jadi pada waktu pagi. Boleh jadi pada waktu pagi hari, bila kabut gelap ditembus matahari, datanglah Yesus dalam kemuliaannya, hendak jemputkan umatnya. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, Yesus datang, haleluya, amin. Haleluya, amin. Boleh jadi tengah hari atau petang, atau tengah malam, Yesus akan datang. Seperti matahari Ia akan nyata, hendak jemputkan umatnya. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, Yesus datang, haleluya, amin. Haleluya, amin. Oh sukacita karena hidup selamanya, tak lagi sakit, mati ataupun susah, masuk ke surga bila datanglah Yesus, hendak jemputkan umatnya. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, Yesus datang, haleluya, amin. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, Yesus datang, haleluya, amin. Haleluya, amin. Untuk membuka perbaktian kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Saudari Petri Nazai. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa atas berkat kasih dan penyertaan-Mu yang kami rasakan hingga pada saat ini kami boleh sama-sama ya Bapa berkumpul untuk mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Kiranya Bapa Engkau berikan kami Roh Kudus dan Engkau beri surga dimanapun kami berada masing-masing tempat kami ya Bapa, agar
hati dan pikiran kami boleh terfokus, dan ketika kami mendengarkan firman malam hari ini, kiranya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami dan juga bisa menjadi nasihat bagi kami sehingga menuntun kami ke dalam iman kami lebih dekat kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan doa ini berkaitan perbaktian ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Mohon ampun dosa perantara kami yang berbuat ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah malam permintaan doa pada saat ini. Namun sebelum kita melanjutkan akan mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi saya undang kita untuk tunduk kepala sejenak dan berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, karena kami membutuhkan tuntunanmu, kuasamu, agar kami boleh memahami firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkati kami yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai masyarakat, sebagai seorang rakyat yang mencintai negara, yang mencintai akan bangsanya, komunitasnya, tentu kita merindukan memperoleh seorang pemimpin yang sangat mengasihi, yang bijaksana, yang kita percaya, sehingga kita merasa nyaman, merasa bangga disebut sebagai seorang rakyat, seorang masyarakat dalam satu bangsa. Saya juga menyadari bahwa di dalam kepemimpinan, apakah itu di rumah, kita tentu sebagai anak, sebagai anggota keluarga akan merasakan suatu kebahagiaan, satu kehormatan bila mana nama baik dari orang tua kita itu dikenal di tengah-tengah masyarakat. Di gereja demikian juga. Sebagai seorang gembala, sebagai seorang pendeta, anggota majelis, tua-tua jemaat, tentu nama baik itu dan memiliki karisma, dikenal orang, itu akan membuat kita lebih yakin menjadi seorang anggota jemaat dari satu organisasi, satu gereja. Saudara-saudara yang kasih, pada saat ini saya mau mengajak kita bagaimana satu bangsa merindukan seorang raja di zaman itu. Berabad-abad lamanya mereka mempelajari baik perbintangan, baik sejarah maupun Alkitab, menunggu dan menunggu hari yang dijanjikan itu, tentang seorang raja yang mereka idam-idamkan. Rajamu datang. Inilah menjadi judul pelajaran kita pada malam hari ini. Saudara yang kasih, Zakaria 9 ayat 9. Firman Tuhan katakan, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bila mana kalimat ini diucapkan, orang Israel merasakan satu sukacita, terangkat akan semangat mereka yang selama ini sudah diporak-poranda oleh karena bangsa-bangsa sekitar mereka banyak menguasai mereka. Saudaraku, 500 tahun sebelum kelahiran Kristus, Nabi Zakaria menubuatkan kedatangan Raja Israel. Pada hari pertama dalam minggu itu, Kristus memasuki kota Yerusalem dengan kemenangan. Orang banyak datang berduyun-duyun hendak melihat dia. Saudaraku yang kasih, banyak orang dalam perjalanan pada waktu itu kebetulan mau datang ke kota merayakan Paskah. Orang-orang ini bergabung bersama-sama dengan orang-orang yang bersama dengan Yesus.
Satu kehidupan yang menggembirakan. Harapan yang mulai bangkit kembali, munculnya kerajaan yang baru. Yesus mengirim 2 murid mencari untuknya seekor keledai yang masih muda, yang belum pernah ditunggangi oleh manusia. Dan murid ini dengan begitu semangat, mereka menghamparkan jubah mereka pada binatang itu dan mendudukkan Tuhan mereka di atasnya. Karena di benak mereka, dalam kerinduan yang cukup lama, Yesus akan menjadi raja bagi mereka. Pengharapan yang menggembirakan hati ini, menyenangkan. Kenapa? Karena Yesus sebentar lagi akan masuk kota, lalu mengumumkannya sebagai raja dan menyatakan kuasa kerajaannya. Saudaraku, setelah keledai ini dibawa dan Yesus didudukkan di atasnya, kedengaran suara gemuruh, bunyi-bunyian, sorak-sorai. Orang menyambut dia sebagai Mesias, raja mereka. Yesus menerima penghormatan yang belum pernah dia terima sebelumnya. Saudara-saudara, mereka menghormati dia dengan melambaikan cabang-cabang pohon kurma, menyanyikan nyanyian suci. Sementara imam di dalam bait suci membunyikan nafiri untuk upacara malam. Tetapi pada waktu mereka melihat Yesus, imam-imam itu hanya sedikit yang datang. Para penghulu berbicara satu dengan yang lain dalam ketakutan. Lihatlah, lihat, seluruh dunia datang kepadanya. Saudaraku, imam-imam justru tergoncang. Karena selama ini mereka sudah berusaha untuk memberhentikan Yesus. Oleh karena popularitas mereka menjadi redup. Ketika pawai itu sampai di puncak bukit dan sudah hampir turun ke kota. Saya sudah pernah pergi ke sana. Bila mana di atas bukit Zaitun itu, di atasnya lagi kita akan melihat kota Yerusalem di bawah. Saudaraku yang kasih, Yesus pun berhenti dengan orang-orang yang bersama dengan dia. Mereka mulai melihat bagaimana keindahan kota Yerusalem. Bait suci menarik mata semua orang, sementara diterpa oleh matahari yang condong ke arah bait suci. Saudaraku, pada waktu Yesus menatap pemandangan itu, orang banyak tiba-tiba terdiam. Mereka terpesona melihat pemandangan yang indah dari atas bukit ke kota itu. Sekarang mereka mulai melihat kepada Yesus. Ada apa gerangan? Mereka mengharapkan kekaguman. Mereka mengharapkan wajahnya sendiri merasakan. Tetapi saudara-saudara, gantinya mereka melihat hal ini. Mereka melihat wajah Yesus diliputi awan kesusahan. Mereka heran, mereka kecewa melihat linangan air mata Yesus. Tubuhnya mulai seperti goyah bagaikan sebatang pohon yang ditiup angin. Sementara ratapan yang sedih keluar dari bibirnya yang gemetar. Seakan-akan dari bibirnya, dari kedalaman hatinya muncul, yaitu hati yang hancur. Saudara-saudara, pada peristiwa ini, baru saja tadi sorak-sorai kemenangan, harapan yang begitu luar biasa. Tetapi terhenti oleh karena melihat wajah Yesus yang sudah mulai ditutupi awan kesusahan. Malaikat di sorga melihat pemandangan ini. Panglima mereka yang tercinta sedang mencucurkan air mata dengan sedih. Kemudian Yesus mulai mengangkat tangannya. Yang sudah sering memberkati orang sakit,
orang-orang yang sudah menderita sambil melambaikannya ke arah kota yang bernasib buruk itu. Yesus dengan ucapan kesedihan yang terputus-putus berseru, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu." Saudara-saudara, sekelompok manusia yang di sekitar Yesus mulai terpengaruh dalam suasana kesedihan. Ada apa gerangan? Sementara di bawah sana mereka melihat bahwa banyak orang yang sedang lalu lalang. Ingat kalimat ini, saudara. Sekiranya Yerusalem telah mengetahui kesempatan yang diberikan kepadanya untuk menerima terang yang dikirim oleh surga, yaitu Yesus Kristus, yang berdiri di hadapan mereka, yang dapat memberikan kemakmuran yang dibanggakan, harusnya tidak akan ada tentara bersenjata lengkap berdiri di depan pintu gerbang. Tidak akan ada panji Roma yang berkibar dari tembok Yerusalem. Saudara-saudara yang kasih, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi Yerusalem. Lukas 19 ayat 42 sampai 44 firman Tuhan katakan, "Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau, menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu pun batu tinggal di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu kalau orang yang hadir pada saat itu dapat merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus, mungkin mereka mendesak imam-imam, orang-orang yang ada di situ untuk menghargai dia, untuk menerima dia. Kalau saja Yerusalem bertobat, belum terlambat sebenarnya baginya untuk dipulihkan. Meskipun demikian, sekali lagi Roh Allah berbicara kepada Yerusalem sebelum hari itu berakhir, yaitu kesaksian tentang Yesus. Sekiranya orang-orang di Yerusalem, imam-imam, ahli Taurat, para orang Farisi, Saduki, orang-orang lain yang membenci dia itu menerimanya, saudaraku, kesempatan. Dikatakan begini, sekiranya Yerusalem mau mendengar panggilan itu, menerima juru selamat yang memasuki gerbang itu, Yerusalem masih bisa diselamatkan. Tetapi itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Justru pada waktu disampaikan kepada penghulu-penghulu di Yerusalem bahwa Yesus sudah mulai mendekati kota itu, saudaraku, mereka bukannya menyambut dia, tetapi berdiam diri dengan bergumam, dengan rasa sedih hati, dengan rasa kecewa, karena orang banyak bersama-sama dengan dia. Mereka tidak mau mengucapkan selamat datang kepada anak Allah itu. Justru apa dikatakan? Ketika arak-arakan itu hampir menuruni bukit Zaitun, dari atas bukit turun mau ke kota Yerusalem, penghulu-penghulu ini menghalangi mereka. Maka mereka bertanya, siapa ini? Siapa ini? Saudara, bukan mereka tidak tahu. Sekarang murid-murid itu dipenuhi oleh Roh menjawab pertanyaan ini dengan pernyataan yang tegas. Mereka mengulangi nubuatan tentang Kristus
yang disampaikan oleh Adam. Saudaraku yang kasih, yang disampaikan kepada Adam pada waktu mereka di dalam pergumulan, jatuh dalam dosa. Adam akan mengatakan kepadamu, itulah benih perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Jika ditanya kepada Abraham, siapakah dia ini? Maka dia akan berkata, itulah Melkisedek Raja Salem, Raja Damai. Jika Yakub ditanya, siapakah dia ini? Dia adalah singa dari suku Yehuda. Bila mana Yesaya ditanya, siapakah dia ini? Dia adalah Immanuel, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal Raja Damai. Bila mana ditanya Yeremia, siapakah dia ini? Maka dia akan menjawab, dia adalah Tunas Daud, Tuhan keadilan kita. Bila mana ada Daniel pada saat itu ditanya, siapakah dia ini? Dia akan berkata, dia adalah Mesias. Bila mana Hosea ditanya, siapakah dia ini? Dia akan berkata, dia adalah Tuhan alam semesta, Tuhanlah namanya. Bila mana Yohanes Pembaptis ditanya, siapakah dia ini? Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Yahweh yang besar itu, Allah pada waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, datang suara dari sorga, inilah anak yang kukasihi, dalam Matius pasal 3:17. Dan bila mana kita murid-muridnya, kita harus berkata, dia ini adalah Yesus Mesias, putra kehidupan, penebus dunia. Saudaraku, pada malam hari ini, lihatlah Rajamu datang. Dia yang ditolak dunia itu, dia yang ditolak oleh orang-orang Farisi, yang ditolak para imam itu, dia akan datang di dalam kemuliaan. Apakah saudara siap menantikan kedatangannya? Saudara yang kasih, hari Tuhan sudah tidak lama lagi. Inilah tadi yang disampaikan oleh Zakaria. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorai hai putri Yerusalem. Lihat Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Gantinya, hari itu Yesus ditinggikan sebagai Raja di dunia ini. Dia ditinggikan di atas kayu salib karena dia mau menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan sekarang dia sedang menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Sekali lagi dia akan datang sebagai Raja, Raja di atas segala raja, Raja kemuliaan. Dan disitulah sempurna semua rencana keselamatan dan juga buah daripada iman dan percaya kita. Semoga saudara dan saya setia sampai Tuhan datang. Jangan pernah melupakan dia. Jangan pernah menyepelekan dia. Pujilah dia serwa sekalian alam. Dia adalah Yesus, Raja damai. Datanglah Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Malam ini adalah malam permintaan doa. Saya rindu biarlah kita berdoa sungguh-sungguh. Dan apa yang saudara mau rindukan nanti boleh saudara sampaikan pada saat kita di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, Allah pencipta kami, Allah penolong, Allah penyelamat, dan pemberi segala sesuatu. Saat ini kami datang kepadamu menyampaikan pujian kami. Biarlah kiranya Engkau terima puji-pujian kami.
Bapa, kami manusia berdosa, tapi Engkau Maha Kudus. Biarlah kiranya kami semua yang datang pada saat ini kepada Tuhan, memohon pengampunan, mengakui dosa dan salah kami. Kami rindu, Tuhan sucikan kami. Engkau baharui kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Bapa, Engkau adalah Bapa yang sangat mengasihi. Kami mau datang kepadamu menyerahkan hidup kami, menyerahkan rumah tangga kami, anak-anak kami, mantu, cucu-cucu bagi yang sudah memiliki. Kami mau menyerahkan kepadamu segala mata pencarian pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan, Tuhan kiranya melipat gandakannya, Tuhan membuat berhasil, sehingga semua umat-Mu yang datang kepadamu merasakan damai sukacita sesuai dengan janji. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang bergumul Tuhan kuatkan mereka, yang sedang berduka Tuhan hibur mereka. Biarlah iman kami selalu teguh di hadapan Tuhan menyambut kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Kami berdoa untuk pemerintah kami, berkati mereka, berikan hikmat, akal budi, kedamaian semampu mungkin, agar kami memiliki kesempatan boleh menyampaikan pekabaran kepada dunia di mana ada kami sekarang. Kami berdoa untuk pimpinan kami juga di dalam gereja. Tuhan berkati, mulai dari jemaat sampai kepada yang tertinggi ya Tuhan. Biarlah kiranya kami dipenuhi hikmat, akal budi dan roh penyerahan, dedikasi melayani Tuhan, mempersiapkan umat-Mu, jemaat-Mu bertemu dengan Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati semua rencana-rencana pelayanan yang ada di dalam gereja, agar kami boleh mempersiapkan banyak jiwa yang boleh dibawa bertemu dengan Tuhan pada waktu datang kali yang kedua. Bila masih ada permohonan-permohonan dari anak-anak-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami boleh menikmati persekutuan pada malam permintaan doa ini. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan menjamah hati kami. Yesus mau datang segera, Raja damai, Raja kekal. Kami boleh menjadi pewaris kerajaan itu dan hidup bersama-sama Dia selama-lamanya. Inilah doa pengharapan kami, karena kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita sambut pekabaran yang telah diberikan dengan menyanyi lagu Sion nomor 37 untuk lagu Sion edisi lama, Apabila Damai Perjalananku, atau lagu Sion edisi lengkap nomor 455, Pada Saat Damai Perjalananku.
bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini untuk mengucap syukur atas pimpinan-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan, atas berkat-Mu dan lindungan-Mu kepada masing-masing kami, hingga kami dapat kembali berkumpul malam hari ini untuk mendengarkan firman yang telah dibawakan oleh Bapak Paul, Pendeta Paul Mersenzai. Kiranya Engkau boleh berkati firman yang telah kami dengarkan ini, sehingga kiranya kami dapat terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan senantiasa Tuhan nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan berkati kami sepanjang sisa malam ini Tuhan, dan kiranya Engkau berkati kami di dalam segala kegiatan maupun pekerjaan kami esok hari Tuhan. Terutama pada saat ini Engkau tahu virus corona telah menyebar di mana-mana Tuhan, di seluruh dunia, bahkan di tempat kami tinggal di Indonesia, di Jakarta ini Tuhan. Kiranya Tuhan, kami boleh serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami hanya manusia biasa yang punya ketakutan, yang punya kekhawatiran, tapi biarlah Tuhan kami hanya bergantung kepada-Mu, dan Engkau berkati segala makanan, minuman, vitamin yang kami konsumsi, sehingga kiranya Tuhan semuanya itu dapat memperkuat daya tahan tubuh kami, sehingga kami boleh jauh dari virus corona itu Tuhan. Dan biarlah kami boleh tetap sehat, boleh tetap melayani-Mu, dan tentunya Tuhan pada saat-saat yang akan datang kami dapat kembali berkumpul dengan seluruh jemaat PTMC Keramat Pulau maupun tamu-tamu yang lain untuk berbakti, memuji, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Jauhkanlah juga mara bahaya dari kami Tuhan, karena kami persembahkan ini melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin.